Selamat datang di Sangiang Muara, kawasan pesisir Bima dengan bentang alam yang mengagumkan. Orang Sangiang menyebut tempat yang akan kami tuju Nisa Payi atau Pulau Payi. Sebagian lain menyebutnya Nisa Kramat. Saking banyaknya legenda yang melekat dengan pulau penuh misteri ini. Setelah tadi ada prosesnya untuk menebar beras kuning, nah itu sebagai tanda penolak bala atau sebagai biar kita nggak kenapa-kenapa nanti saat menyeberang ke lautan sana tuh. Jadi memang harus ada doa-doa tertentunya. Dengan perahu layar kami lebih mudah merapat ke pinggir pulau. Berbeda dengan kapal besar, resikonya cukup tinggi karena bisa pecah menghantam karang akibat beratnya beban bodi kapal. Nah ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Ular, tapi saya belum tahu nih ularnya adanya di mana. Nah bapak-bapak ini yang tahu, setelah udah siap nanti kita bakal cari. Ini udah Pak, parkirnya udah benar? Udah. Mana? Aduh, hati-hati Bapak. Aduh. Oh, adanya di batu-batu situ ya Pak? Oh ini, dia ngumpetnya di mana? Di situ. Ular apa namanya Pak? Ular laut namanya. Di mana? Banyak ya di situ. Oh di selip-selipan situ. Nah ternyata ulernya adanya tuh di nih selip-selipan batu seperti ini. Jadi memang dia kadang kalau misalnya sudah mulai pasang dia akan keluar mencari jalan. Kayak begini nih, ini lagi pada keluar. Meski terlihat jinak, tak bisa sembarang orang memegang ular berbisa ini. Tak cukup dengan kehati-hatian, di Desa Payi juga butuh ritual keselamatan khusus. Jadi, jangan diikuti ya. Saat siang, suhu air laut cenderung panas akibat sengatan sinar matahari. Hal ini membuat kadar oksigen menipis dan memaksa sang reptil keluar dari air. Ada lagi. Gimana Pak? Nggak ada? Enggak ada. Udah nggak kelihatan lagi ini. Gesit namanya ular laut. Kami memutuskan memasuki gua kecil di Pulau Ular. Tempat ngumpetnya dia tuh di sela-sela batu. Saya tidak mau pegang. Ini ada lagi ularnya, nemu lagi tapi di goa seperti ini. Ular laut hidup di perairan di seluruh dunia. Biasanya di daerah dengan terumbu karang yang subur. Populasinya memang lebih sedikit bila dibandingkan jenis ular yang ada di darat. Yang pasti, jangan bermain-main dengan bisa ular laut. Kadar racunnya terbukti 10 kali lebih mematikan dari racun king cobra. Enggak apa-apa. Inilah puncak Pulau Ular. Di balik beragam legenda dan puluhan spesies ular laut yang mematikan, Pulau Ular di Desa Nisa Payi punya kecantikan panorama yang benar-benar luar biasa. Wow, keren banget di atas ini.
Panorama dari puncak Pulau Ular tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pemandangan Pulau Sangiang, daratan utama Sumbawa, dan juga suasana di puncak pulau, sungguh tiada duanya. Ini di samping kanan kiri saya udah ada pohon yang berdiri sangat kokoh. Nah, masyarakat di sini percaya konon legendanya dulu ada kapal yang terdampar di sini sehingga terbentuklah pulau ini. Tuh, lihat di samping saya udah ada satu pohon yang berdiri kokoh. Ini tuh kalau masyarakat bilangnya tiang depan dari kapal. Nah, di belakang itu tiang belakang. Jadinya adalah pulau ini. Tradisi Basiru di Pulau Sumbawa merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Kegiatan seperti ini dapat kita temukan mulai dari Bima di bagian timur hingga wilayah Sumbawa Besar di ujung barat. Basiru selalu ditandai dengan memasak olahan khas bernama nimung atau timung, yakni olahan dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Sehingga muncullah istilah nimung rame, karena kegiatan ini selalu dilakukan secara massal. Nimung di Sumbawa harus ditemani kuah kaldu olahan. Sajian kuliner kaldu pendukung nimung dibuat dari ikan maupun ayam. Di belakang situ ada yang bersih-bersihin daun pisangnya, di sebelah sana ada yang buat untuk ngisi santannya, terus di sana lagi ada yang masak. Untuk membuat nimung harus ditambahkan santan dari hasil perasan kelapa tua. Tujuannya tentu untuk memperkuat cita rasa gurih dari beras ketan. Selain itu, minyak yang akan keluar dari santan akan membuat nimung tidak lengket pada daun dan bambu. Ini adalah proses peracikan santannya untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Ini dicampur sama minyak, katanya supaya gurih. Supaya gurih ya Bu ya, tambahin minyak. Bambu sebagai media masak memang masih cukup populer di Indonesia. Yang digunakan biasanya bambu muda yang masih memiliki banyak kandungan air. Bagian atas bambu harus ditutup. Dengan cara ini, uap panas yang tercipta akan mematangkan bahan dengan sempurna. Ini yang unik, nasi lemungnya nggak cuma dimasukin ke dalam bambu, tapi ditutupnya pakai bekas perasan si santannya tadi nih, pakai kelapa. Begini. Tuh, ditutup di atasnya. Biar matang ya Bu ya, biar nggak keluar-keluar. Iya, biar nggak keluar berasnya. Nah, ini udah masuk ke proses pembakaran dari nasi limbung. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya buat yang mau makan nasi limbung tapi udah lapar banget, kayaknya nggak usah makan nasi limbung. Soalnya lumayan lama ya Bang, nunggu 2 jam sampai benar-benar matang. Nanti akan berubah warna menjadi hitam ya Bang ya. Bambu memang bukanlah penghantar panas yang baik. Itulah sebabnya memasak nimung memerlukan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, memasak beras ketan dalam bambu diyakini akan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Ini kalau misalnya yang belakangnya sudah hitam, sudah mulai matang, ini harus dibalik dulu biar rata. Biar matangnya nggak cuma di belakangnya aja, tapi depannya juga harus diputer begini nih. Benar saja, untuk puluhan nimung hari ini kami memerlukan waktu hampir 2 jam lamanya. Tetapi justru disinilah keunikan tradisi Basiru. Oh, panas. Ini udah
panas api ditambah panas matahari. Jadi memang ganti-ganti personilnya untuk ngangkutin bambunya ini. Aduh. Setelah udah dipotong-potong, dikeluarkan dari bambunya kayak begini bentuknya. Dan rasanya kayak ketan tapi gurih. Ini enak banget. Kalau di sini biasanya didampinginnya sama ayam santan nih, sama ini. Kuahnya berwarna kuning dan rasanya enak kayak opor. Siapa tak kenal sambal? Di seantero Indonesia, menu sambal populer sebagai teman lauk pauk untuk menikmati beragam hidangan. Di desa Ongko, para wanita punya aneka resep sambal tradisional ala Sumbawa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kali ini, mari mengintip salah satu resep sambal warisan kuliner Nusantara. Belum afdol kalau misalnya kita main ke suatu daerah tapi belum nyobain makanan khasnya. Nah, hari ini saya lagi mau bikin 3 sambal yang paling populer di Sumbawa. Tapi yang saya lagi mau bikin ini adalah sambal bohidungga ya Bu ya. Nah, di sini bahan utamanya adalah jeruk. Nih yang saya pegang. Tapi jeruknya jeruk khusus, jeruk Sumba ya Ibu ya. Jeruk Sumbawa. Itu gede aku apa? ini asem banget. Saya belum kebayang rasa sambalnya gimana nih. Sambil diulek. Oleh warga desa Ongko, sambal ini diberi nama bohidungga atau bumbu dungga. Jeruk purut menjadi bahan utama, tapi bukan sembarangan jeruk purut, melainkan jenis jeruk purut yang berukuran besar. Singkatnya, daging jeruk purut diambil kemudian dicampur dengan racikan cabai yang sudah dihaluskan. Sekilas terkesan mudah, padahal mengkombinasikan rasa asam dan pedas agar tetap sedap di lidah butuh keahlian. Menurut cerita, bohidungga aslinya berasal dari Kecamatan Parado di Bima. Namun karena rasanya nikmat, bohidungga kini menyebar luas ke seluruh Pulau Sumbawa. Mencicipi kuliner khas Sumbawa harus siap dengan kejutan di lidah. Yang satu ini diberi nama sambal tutu mangge di wilayah Bima. Sementara orang Sumbawa Barat menyebutnya mangge moro. Sambal mangge moro tak hanya punya rasa pedas, tapi juga punya rasa asam yang bisa membuat lidah seakan keluh. Masyarakat Sumbawa memiliki selera asam yang kuat. Tak heran, tanaman asam sangat mudah kita jumpai di pulau ini. Untuk memperkuat rasa asam, buah asam alami dicampur dengan racikan sambal untuk memperkuat rasa. Udah. Ini saya kasih bumbu penyedap ya Bu. Selesai. Nah ini sambal yang kedua namanya mangge moro. Kalau bisa dilihat, ini bentuknya kayak begini. Tuh, agak kayak rujak bebek. Karena memang menu utamanya itu asam ya Bu ya, asam muda. Jadi warnanya hijau, pakai cabenya juga warnanya hijau. Rasanya, belum tahu. Aduh, iya. Asam kan Ibu? Ini saya suka Bu. Ini asam tapi nggak terlalu asam. Terus asin, asam asin, enak. Ini bikin melek mata. Tapi habis ini masih ada lagi satu lagi, apa Bu namanya? Mangge mada. Mangge mada, satu lagi. Ayo Bu. Yang terakhir ada mangge mada atau orang Bima menyebutnya kahuntu kalo atau sambal jantung pisang.
Selain jantung pisang sebagai campuran, Mangge Mada juga menggunakan tambahan biji wijen dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk sambal yang ketiga. Apa tadi namanya, Bu? Kosong. Mangge mada. Kalau bahasa Sumbawanya Sepat kosong. kosong. Nah, sebelum diulek ada dua bahan dulu yang harus disangrai, yaitu apa ini tadi, Bu? Kemiri. Merica. Oh, ya, kemiri salah. Merica sama wijen. wijen. Dalam resep tradisional ala Sumbawa, campuran wijen bertujuan membuat tekstur sambal menjadi lebih pekat di lidah. Semua bahan sambal Mangge Mada sebaiknya dipotong menjadi bagian kecil agar mempermudah proses pencampuran. Oh, nah ini jadi makanan apa tadi, sepat kosong ya, Bu ya. Sepat kosong ini banyak banget campurannya. Ada apa, Bu? Ayam. Ah ya, masukin, Bu. Ada ayam dimasukin. Aduk dicampur sama jantung. Nah, kalau di sini menu utamanya jantungnya ya, Bu ya, jantung pisang. Dicampur. Ini kunci utama kahuntu kalo. Tambahkan santan hasil perasan buah kelapa tua untuk memperkuat rasa gurih dan kuah yang kental. Ya, ini udah selesai. Sepat kosong. Nah, bentuknya seperti ini nih. Tuh, hari ini kita mau makan besar ya, Bu ya. Mari kita siapkan dulu, Bu. Yuk. Terus itu waduh. Saya nambah deh, Pak. Ini rasa tadi apa ini? Sepat kosongnya ini penuh dengan lauk, dan gigitan pertama saya adalah kena udangnya, karena tadi di dalamnya itu ada udang, cumi sama ayam ya, Pak ya. Nah, ini dari ketiga sambal yang tadi udah dibuat, saya paling suka sama Mangge Moro. Nah, ini yang hijau ini karena rasanya tuh asam sama pedes. Kalau misalnya yang ini, yang merah itu, ini terlalu asam. Kalau buat saya terlalu asam. Jadi kalau buat teman-teman yang mau main ke Sumbawa harus cobain 3 sambal ini. Kalau misalnya belum nyobain, itu namanya belum ke Sumbawa. Wajib nih, Bu ya. Ini enak nih. Cocol. Sikat. Kabut. Aduh.